Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan sahabat Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik berhenti mengeluh dan ubahlah situasi. Seorang host TV yang terkenal namanya Zheng Yawen alias Alana adalah blasteran Amerika Taiwan yang mempunyai rupa cantik. Tetapi dia menderita gangguan pendengaran yang parah di kedua telinganya sejak dia masih kecil. Pendengarannya sungguh tidak jelas, seolah-olah mendengarkan suara orang yang lagi berbicara dari luar di dalam air. Dia mengalami cacat pada gendang dan tulang telinga karena bawaan dari lahir. Dan dia juga telah menjalani banyak operasi. Namun kekurangan dalam pendengaran tidak membuatnya putus asa. Dia tekun untuk belajar bahasa. Dan karena terlalu sulit baginya untuk mempelajari bahasa Mandarin karena Mandarin mempunyai 4 nada, maka dia berpikir untuk memulai dengan bahasa Inggris. Dengan mengandalkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajari komunikasi olar, dan sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang pembawa acara dan menjuruli semua kawasan di seluruh Taiwan, Australia, dan Swiss. Baginya menjadi pembawa acara bukan untuk menjadi sorotan, tetapi dia bertekad berbicara untuk mewakili orang yang mengalami gangguan pendengaran, untuk bisa berkoneksi dengan hal yang baru dan budaya yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa mendapatkan sandangan dan kekuatan untuk mengubah situasi. Tidak hanya itu, Zheng Yawen juga menjabat sebagai duta besar di Yayasan Bidang Pendidikan Bahasa Tunarunggu, dan dia berkomitmen untuk memperluas metode pendidikan bahasa tunarunggu. Sejauh ini, ia telah membantu lebih dari 4.000 anak tunarunggu untuk menemukan jalan keluar dari keheningan. Pada saat yang sama, ia juga aktif berpartisipasi di asosiasi pengajaran bahasa tunarunggu dan juga forum-forum internasional. Dia juga aktif dan peduli kepada topik yang bersangkut paut. Sepanjang jalan, Zheng Yawen baru berusia awal 30-an, telah memakai keberaniannya untuk menyinarkan kecemerlangan hidup yang tidak terbatas. Meskipun suara yang bisa didengar dia tidak cukup sempurna, tapi dia memberikan kesempatan supaya suara orang tunarunggu bisa didengarkan oleh setiap orang. Teman-teman, apakah kamu juga adalah seorang yang tidak takut terhadap batasan dan berani berjuang untuk terus maju? Di dalam kisah Zheng Yawen, meskipun dia mengalami gangguan pendengaran sejak kecil, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia berupaya keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia juga sukses dan tenar di dalam karir hosting, sehingga dia bisa berbicara mewakili orang tunarunggu. Dia tidak mengeluh karena bawaan yang dia alami, tetapi dia berupaya untuk mengubah situasi yang buruk menjadi lebih baik. Ketika kita melihat penciptaan manusia yang diceritakan di dalam Alkitab, dikatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Dapat dilihat bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan diharapkan untuk datang ke dunia ini. Seorang pernah berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan sesuatu yang pada akhirnya akan gagal?" Dia berkata bahwa ini sama sekali bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah membuat semua yang Anda lakukan bisa membuahkan hasil yang bagus sesuai dengan rencana Tuhan. Dan salah satu yang paling penting adalah citra diri Anda. Citra diri seseorang itu seperti potret diri yang menggambarkan siapa diri Anda dan orang seperti apa Anda. Dan bagaimana Anda melukis potret diri Anda, maka akan menjadikan siapa Anda. Artinya, cara Anda memandang diri sendiri akan terwujud menjadi kenyataan. Teman-teman terkasih, jika seseorang menganggap kemenangan adalah milik mereka yang tekun, maka Anda adalah orang yang bisa membuahkan hasil yang baik. Dan orang yang menganggap diri sendiri memiliki kekurangan dan tidak akan berhasil, maka hidupnya adalah hidup yang gagal. Seorang yang bisa bertekun dan bersandung kepada Tuhan, dia juga akan diberkati. Dia akan menjadi orang yang bisa meraih kemenangan. Hari ini, Tuhan mau memberkati Anda. Pakailah sudut pandang Tuhan untuk melihat diri sendiri. Jangan dibatasi oleh karena kekurangan dan lingkungan yang terbatas. Akan tetapi percayalah bahwa setiap hari penuh dengan harapan dan kemungkinan yang tidak terbatas. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Brand of Life, Srin, Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube,
versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari supaya mendapatkan dukungan spiritual untuk memulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagikan saluran YouTube ini kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.